Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya karena saya udah lama nggak buat video karena ya seperti biasa saya ada kesibukan tersendiri. Di video kali ini kita akan membahas cara free roam soal layar atau coro Jawa itu diumbar lah istilahnya. Jadi si soal layar ini dia itu bisa kita pelihara tanpa menggunakan kandang atau kita biarkan berkeliaran di rumah gitu aja. Dan dia nggak keluar rumah. Semua jenis kadal-kadalan besar, hampir semua ya, kayak iguana, tegu, ataupun soal layar ini, mereka itu memiliki intelijensi atau kecerdasan yang cukup mumpuni lah untuk melakukan beberapa hal-hal dasar kayak di tempatnya, diam di suatu tempat, terus dia merasa nyaman, diam di situ aja. Jadi jenis kadal-kadal besar seperti ini tuh mereka itu cerdas dan bisa kita latih. Dan ya, cara melatihnya juga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita akan kenalan dengan soal layar peliharaan saya ini. Oke, saya akan angkat. Nah, ini adalah soal layar peliharaan saya dan dia saya beli 3 bulan yang lalu. Ini adalah soal layar dari jenis Hydrosaurus microlopus. Sebenarnya spesies ini sendiri dulu itu dikelompokkan ke dalam spesies Hydrosaurus amboinensis. Tapi sekarang itu udah direvisi dan Hydrosaurus amboinensis itu udah dibagi ke 3 spesies. Weberi, Hydrosaurus celebensis, dan Hydrosaurus microlopus ini. Dan Hydrosaurus amboinensis itu yang selama ini kita kira Hydrosaurus weberi. Jadi namanya itu direvisi kembali. Nama Latin itu sering mengalami revisi. Jadi kebanyakan orang-orang itu ya pakai nama Latin yang awalnya Hydrosaurus amboinensis. Padahal spesies ini tuh udah direvisi menjadi nama Hydrosaurus microlopus. Hydrosaurus microlopus ini penyebarannya itu di Sulawesi tentunya, di Pinrang, Sopeng, dan Malino. Dan kalau ini sendiri menurut saya ya, ini tuh asalnya dari Sopeng karena dia itu berwarna agak ke putih, agak kekuningan gitu loh. Nah, ciri-ciri dari Hydrosaurus microlopus, mereka itu memiliki ini dia, mutiara di bagian samping tubuhnya atau sisi besar tunggal ini. Untuk Hydrosaurus celebensis atau Hydrosaurus weberi, mereka itu hampir nggak seberapa ketara. Yang ketara itu ya ini, Hydrosaurus microlopus ini. Ya, karakter soal layar itu memang gini teman-teman. Nggak bisa tenang mereka. Nah, spesies ini juga diketahui merupakan yang terbesar dari semua spesies Hydrosaurus atau soal layar. Panjangnya itu bisa mencapai 1,2 meter. Dan bahkan ada juga penemuan itu 1,5 meter. Jadi termasuk besar sekali lah untuk ukuran kadal besar gitu loh. Nah, setiap lokality berbeda-beda warna teman-teman. Kalau yang dari Sopeng itu mereka itu memiliki warna putih agak kekuningan. Kalau Malino itu biasanya mereka itu mutasinya bagus teman-teman. Kadang ada yang sampai ke biru-biruan juga ada. Cara free roam soal layar yang pertama adalah kalian harus tahu cara menghandlenya. Atau kalian itu harus tahu karakter si soal layar ini. Karena mereka itu mod-modan teman-teman. Jadi mereka itu di samping mod-modan, mereka itu kagetan juga. Jadi kadang mereka itu melihat sekelebat gerakan gini aja, mereka itu tingkahnya itu udah nggak karu-karuan. Jadi dia ini jenis yang kagetan. Kalau moodnya buruk, nggak usah kalian pegang. Biasanya dia itu tingkahnya jampi lah istilahnya. Tingkahnya nggak karu-karuan, terus kadang gigit juga. Kalau dia dalam mood baik, ya seperti ini. Taruh di tangan gini aman. Ini mood yang baik teman-teman. Kalau moodnya itu udah jelek, dia itu biasanya itu langsung nyebet atau mangap gini. Kalau moodnya jelek. Si soal layar saya ini itu masih juvenil atau remaja. Owner sebelumnya juga nggak tahu dia ini lokality mana. Saya duga ini lokality Sopeng karena dari ciri fisik tubuhnya ini kayak lokality Sopeng. Di owner sebelumnya itu dikumpulkan sama iguana. Jadi ya ini rabing. Pada bagian moncongnya ini ada luka. Ini rabing. Dulu waktu pertama kali datang ke rumah itu parah banget rabingnya. Dan bahkan ada yang sampai giginya itu kelihatan. Sekarang udah ketutup teman-teman. Alhamdulillah. Jadi si soal layar ini jenis hewan yang nggak mau dibatasi pergerakannya. Jadi kalau kita kandangin mereka, biasanya mereka itu akan natap-natap kandang seperti ini. Itu menyebabkan luka pada bagian moncongnya atau rabing. Apalagi kalau kalian menggunakan kandang ram-raman atau kandang dari besi. Biasanya ya dia cepat banget lukanya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalian harus tahu karakternya, kalian harus tahu moodnya, kalian harus tahu siswa layar ini boleh dipegang atau tidak. Itu tergantung dari moodnya atau karakternya.
Alhamdulillah karena ini udah sering interaksi dengan saya, sering saya jemur juga, jadi karakternya itu udah agak baikan lah ketimbang yang awal-awal dia tuh galak banget awal-awal datang ke rumah. Dan yang kedua, kalian pilih swalayan yang juvenil atau yang remaja, karena yang bebian itu memang basicnya itu jampi. Dan kalau yang juve ini masih bisa kita handle karena mereka ini kadang lemot teman-teman. Kalau habis makan itu pergerakan mereka itu agak lambat. Tapi kalau sudah pup biasanya mereka itu akan lincah. Nah, itu dia pilih yang juvenil atau yang remaja. Di Indonesia teman-teman yang dewasa itu nangkep di alam rata-rata atau WC-an. Jadi karakternya itu jauh lebih galak ketimbang yang ini yang juve ini. Jadi yang dewasa pun karakternya juga pakem karena catch nangkep di alam. Jadi kalau untuk yang dewasa sendiri sulit untuk dijinakkan, yang kecil juga sulit untuk dijinakkan. Tapi kalau yang remaja kemungkinan dijinakkan itu ada gitu loh teman-teman. Jadi karakternya itu bisa kita setting gitu loh. Oke, itu dia. Yang pertama kalian harus tahu karakternya. Yang kedua pilih swalayan yang juve, jangan yang dewasa atau yang bebian teman-teman. Dan yang ketiga, kalian biasakan setiap pagi membawa si swalayan ini berendam atau kalian siram dengan air di WC atau kamar mandi. Kenapa teman-teman? Karena si swalayan ini membutuhkan pembiasaan istilahnya. Kan semuanya kan berawal dari pembiasaan. Jadi kalau seumpama ya, ini waktu datang ke rumah saya itu nya itu telecehan teman-teman. Kadang di samping sini laptop ini ada nya dulu. Untung aja nggak sampai kena laptop. Di kasur juga pernah, di sini juga pernah. Istilah nya itu telecehan gitu atau ya sembarangan. Tapi lambat laun waktu saya latih udah mendingan lah, dia udah tahu tempat lokasi dia itu Kenapa kok bisa gitu? Karena saya itu pembiasaan teman-teman. Jadi setiap pagi saya taruh di kamar mandi, entah itu direndam dengan air hangat atau entah itu digoyang sama air gitu loh, atau disiram sama air. Karena si swalayan ini dia itu hewan semi akuatik, biasanya dia itu nya itu di tempat-tempat lembab kayak kamar mandi. Kan si swalayan ini jenis hewan yang aktif diurnal, jadi kebanyakan dia itu waktu bangun tidur jadi nya itu pagi, meskipun sore hari ataupun malam hari kadang dia itu jadi istilahnya gitu, pembiasaan aja setiap pagi bawa ke kamar mandi, terus seperti itu dari jam 6 sampai jam 8 atau habis subuh, istilahnya supaya si swalayan ini tahu lah letak tempat dia itu jadi nya itu nggak sembarangan. Jadi pada awalnya juga dia itu nya itu sembarangan, tapi lambat laun setelah saya latih, setiap pagi saya bawa ke kamar mandi, setiap pagi saya bawa ke kamar mandi, ya bisa pembiasaan lah. Oke, mungkin untuk itu saja video kali ini. Kalau ada yang masih belum paham dengan apa yang saya jelaskan karena omongannya terlalu berbelit-belit dan terulang-ulang, kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.